katanya di dalam pasar Glodok yang kebakaran itu seperti apa Pak Ustadz melihatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya berita yang saat ini kita lihat di media sosial, jeritan-jeritan daripada korban yang meninggal, sempat teriak-teriak dan menjerit meminta tolong bantuan untuk menolongnya. Namun lagi-lagi takdir kematian itu siapapun pasti akan menimpa pada siapapun. Hampir lagi kematian korban yang berada, ada korban kebakaran yang ada di Glodok meminta tolong. Saya kira bukan 1, 2, 3, jeritan-jeritan itu pasti banyak. Dan ini menjadi sesuatu yang memang akan terjadi hal-hal sesuatu di luar nalar katakanlah. Karena soyogianya ketika orang itu meninggal kayak mati jasad. Ruh dan jiwanya itu pasti ada. Masih ada di dalam keadaan di situ meskipun udah dikubur katakanlah. Ada teriak-teriakan itu yang kita lihat, kita saksikan itu sangat terenyuh ke hati kita. Ada rasa gimana ya melihat orang bagaimana posisi kita di posisi dia gitu, minta tolong, teriak-teriakan tapi nggak ada yang menolongnya, api berkobar kencang melahap dirinya dan nggak sempat untuk ditolong. Nah, artinya kematian itu pun pasti tiba-tiba akan menghampiri kita. Apakah itu bisa dibilang jin atau setan atau arwah korban yang teriak itu seperti apa Pak Ustadz? Ya. Kulir ruh katakanlah. Yas'alunaka 'anir ruh kulil anfal, itu di situ disebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Artinya katakanlah ya Muhammad, kalau mereka bertentang tentang ruh itu urusan Allah. Min amri rabbi. Ruh itu urusan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau gentangan mah kagak kayaknya. Kan tetapi jiwanya mungkin. Artinya ketika mereka teriak-teriak, siapa yang memang bisa menyerupai itu bangsa jin. Nah, menjadi hal mistis. Nah, ini dikembangkan lah lebih digoreng. Dan ini tidak dipungkiri, hal berita ini pasti ada. Ya, jin-jin ini memanfaatkan sikon yang seperti ini, memanfaatkan dalam arti kata ketika kematian anak Adam, maka menjadi mistis bangsa jin ini menyerupai daripada teriak-teriakan itu pula. Karena bagaimanapun kejadian yang dialami oleh korban sebelum merenggut kematian nyawanya itu sempat teriak-teriak. Dan orang yang begini kan syahid selama dia tidak melakukan kemaksiatan dalam kepergiannya, dalam pergaulan lingkungannya. Nah, orang yang mati seperti ini ketika dia keluar rumah mencari nafkah untuk ibunya, anaknya, istrinya, itu mati syahid. Mati syahid, mati mulia di hadapan Allah selama pergaulan lingkungan tempatnya tidak maksiat, insya Allah. Ketika ada korban yang meninggal dunia itu Pak Ustadz, arwahnya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Apakah langsung? Ya, ini kan belum ditemukan ya, artinya ruhnya ini jiwanya yang belum tenang. Jiwanya yang belum tenang. Kalau ruhnya juga udah kembali kepada Allah, kan udah terlepas dari jasadnya hancur dimakan api, menjadi debu dan sebagainya. Tetapi jiwanya ini yang belum tenang, artinya minta disempurnakan, pasti jiwanya ini bukan gentayangan ya, artinya masih mencari, Penasaran. iya, kembali kepada orang tuanya. Dia teriak-teriak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Nah, yang tenang nih, kalau yang tenang itu wafat husnul khatimah, tenang. Tapi kalau kematiannya dalam kondisi keadaan seperti itu, apa tenang? Belum tenang. Ruhnya ada tenang, jiwanya yang belum tenang, minta disempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Akan tapi ini telah terjadi pada masa Rasulullah. Artinya apa? Jiwanya ada yang tenang. Tatmainul qulub, dengan jiwanya tenang, di hatinya kepergiannya karena kesyahidannya. Tapi kalau merenggut nyawa kematiannya itu karena kemaksiatan, jiwanya belum tenang. Lalu gimana mau ketenangan atau disempurnakan kalau dilihat dari kronologis berpulangnya para korban, kan sebagian tubuhnya sudah hancur. Seperti apa itu sih arti kesempurnaan yang dimaksud? Ya, kesempurnaan itu lagi-lagi dia minta didoakan dari pihak keluarganya, orang tuanya, adik kandungnya, pamannya yang satu darah, ataupun kaum muslimin, kaum muslimat, barulah tenang. Oleh karena kita ketika melihat kejadian ini ataupun kita melihat
publikasi di media sosial ketika ini terjadi, korban banyak, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah ruh khususan jamak tuh, menjamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, senang dibaca, didoakan, jangan ditonton doang, jangan dijadikan selfie dan sebagainya. Enggak. Orang Indonesia itu seperti ini, yang ada doain, karena mereka itu butuh ketenangan jiwanya agar kembali kepada Allah dengan penuh ketenangan. Sempurnakan dengan apa? Dengan doa. Sekarang ini jiwanya saya yakin belum tenang, yang kembali ruh di hadapan Allah, tapi jiwanya belum tenang, minta didoakan. Tapi biasanya berapa lama sih terkait arwah-arwah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab ketika bicara ruh. Kalau ruh mau udah kembali kepada Allah, tapi sini jiwanya. Ya berapa hari kan kita nggak tahu. Tapi 40 hari dia sudah jadi mayat biasanya. Tergantung kronologi kejadian dia kematiannya di mana, apakah kebakaran, musibah kebakaran, tabrak mobil, kereta, hancur jasadnya. Dan itu lagi-lagi tergantung dari safarnya dia, perjalanan dia, apakah dia maksiat. Untuk menyempurnakan hanya doa kepada mereka, keikhlasan daripada orang tuanya, kandungnya, keikhlasan daripada suaminya, keikhlasan daripada seluruh keluarganya untuk menerima dia dengan ketentuan takdir dalam musibah kebakaran. Insya Allah sempurna. Ustaz, ini maaf ya, ini yang korban kebakaran ini atau korban misalnya kecelakaan atau apapun termasuk takdir atau qadarullah juga sih, atau gimana sih Ustaz? Ya, kematian itu tergantung bagaimana Allah menitipkan jasad, ruh, jiwa kepada manusia. Kalau kita logikanya gini, kita nyebrang, kita dikasih amanah, titipan amanah, ruh, jasad, jiwa kepada diri kita. Kalau kita nyebrang sembarangan, ketabrak mobil nggak? Ketabrak mobil, ketabrak kereta kalau sembarangan. Tapi kalau berhati-hati maka kita selamat. Dengan apa? Dengan doa. Kalau kematian itu adalah urusan Allah, malaikat aja gak tahu, dia hanya tugasnya mencabut nyawa. Nah kita yang masih hidup ini maka berhati-hati. Innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Nah kalau kematian itu dia matinya di musola, lagi sholat, di masjid lagi zikir, lagi baca Al-Quran, lagi keadaan jihad fisabilillah, itu adalah ya ayatun nafsullah irji'i ila rabbika, maka dia kembali kepada Tuhannya setenang-tenang jiwa. Nah kalau kematiannya itu dalam kemaksiatan, melakukan sesuatu yang Allah nggak senang, Allah nggak ridho, yang Allah benci, jiwanya tidak tenang. Hampir lagi kobaran api memakan tubuhnya, diteriak-teriak itu minta sempurnakan karena ulah daripada anak Adam melakukan dosa. Insya Allah yang digelodok itu yang katakanlah korban-korban yang wafat dalam musibah kebakaran, saya yakin selama dia tidak maksiat di situ, tidak berzina, tidak mabuk, tidak dugem dengan hal maksiat, insya Allah wafatnya husnul khotimah dan ruhnya pun sempurna kalau selama tidak maksiat. Tapi lagi-lagi kalau digelodok yang kebakaran itu musibah yang besar kepada para korban yang banyak dalam kemaksiatan, tidak akan tenang jiwanya berdasarkan Quran dan hadis yang telah saya sampaikan. Ustaz, melihat video yang beredar adanya penampakan dan suara itu dalam sisi Islam itu seperti apa Ustaz? Penampakan itu adalah bangsa jin yang menyerupai daripada korban yang tewas dalam musibah kebakaran. Jin ini bisa mampu menyerupai daripada burung, ular, hampir lagi manusia. Mereka punya kemampuan yang teriak tolong kepada orang sudah meninggal. Yang teriak itu bisa jadi bangsa jin yang teriak itu. Ada juga yang menyerupai kesempurnaan manusia. Oh dia masih hidup, udah kebakaran, itu bangsa jin yang menyerupai daripada wujud manusia. Pada orang meninggal kata udah wafat, ditelan korban. Nah inilah yang teriak-teriak itu yang menyerupai, yang ketika kita dengar ini menjadi mistis pada akhirnya. Bangsa jin ini memanfaatkan situasi kondisi orang sudah meninggal. Harusnya kita seperti apa Pak Ustaz? Ya harusnya kita melihat seperti itu, ya mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Doain terus orang yang terkena musibah, dan insya Allah akan sempurna dengan doa kita. Kan doa kita diperlukan buat orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal butuh doa daripada saudaranya, butuh doa dari kaum muslimin, kaum muslimat.
Kenapa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman taj'alna fi qulubina ghillatan Rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya kesempurnaan jiwa dan jiwanya, maka bacakan Al-Fatihah. Kita melihat seperti ini jangan hanya melihat bengong, heboh, kaget, secepatnya spontan. Kalau kita punya iman, lalu doakan orang sudah yang meninggal dalam musibah kebakaran, insya Allah dengan doa kita panjatkan, dengan wasilah doa yang kita hadirkan, kita hadiahkan kepada mereka, insya Allah mereka wafat husnul khotimah. Itulah doa yang harus hendaknya kita berikan, kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal, yang memang terkena musibah kebakaran di Glodok. Oke, apa sih hukumnya? Banyak netizen yang mungkin kontra dengan kebakaran kemarin, bahwa mereka menganggap itu karma karena pergi ke tempat kuburan seperti itu. Banyak yang bilang itu karma lah itu. Kalau karma itu kita kembalikan kepada orangnya masing-masing sudah meninggal. Kita nggak boleh menjustifikasi orang itu dan sebagainya. Memang tempat itu, mohon maaf lahir batin, katanya ada tempat maksiat. Ada semacam merayakan ulang tahun dengan minuman keras, khamar dan sebagainya, tempat klub diskotik dan sebagainya, tempat wadah di mana wadah itu tempat maksiat. Nah, ketika para pengunjung kemari ke tempat pergaulan lingkungan maksiat, ketika terjadi kebakaran, musibah, kemudian dia mati ada di situ, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah, tapi lagi Allah yang berkuasa yang menghakimi hal itu. Tapi kata Rasulullah, ketika Anda meninggal, kata Rasulullah, di tempat wadah, tempat maksiat, tempat-tempat di mana Allah nggak ridho, di mana tempat itu tempat maksiat, Anda di situ ikut terkena dan pada akhirnya digolongkan adalah su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk dan jelek. Nah, lagi-lagi kita harus hati-hati. Tapi kalau kita nggak tahu, umpamanya nggak tahu nih, kita ikut di situ, belum menikmati bir, belum menikmati apa, nggak tahu tempat wadah itu, kita hadir di situ, kita nggak tahu, tiba-tiba musibah kebakaran menghampiri kita. Selama ketidaktahuan kita dalam lingkungan pergaulan tempat di situ, insya Allah husnul khatimah selama tidak maksiat. Dan memang tempat itu terkenal tempat yang memang katakanlah, mohon maaf, dengan apa, tempat yang memang, mohon maaf lahir batin, katanya tempat ada maksiat di situ. Makanya kita hati-hati dalam kita mau ke plaza mana-mana, kita lihat tempat yang bagus. Ya, selama-lamanya iman adalah kebencian. Iman kita benci tempat maksiat, tempat yang memang enggak kita senangi. Selama iman kita nggak mau ke situ. Kematian bisa menghampiri kita kapan pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kematian pasti, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Guru, apa sih hukumnya di saat kejadian seperti ini banyak sekali orang yang malah meraup mencari keuntungan di atas penderitaan dari para korban? Seperti apa nih, Guru? Ya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ada oknum katakanlah, atau 1, 2, 3. Memang ada orang yang memanfaatkan situasi kondisi musibah. Mungkin dia memanfaatkan mengambil harta cincin, kan banyak itu orang yang sudah meninggal mati tapi menyisakan harta benda, ada emas, kemudian ada berlian, ada benda yang ditinggalkan ketika dia sudah meninggal, orang itu sudah meninggal. Orang yang berdiri nanti tetap ditagih sama yang sudah meninggal, minta dibalikin barangnya. Jangan Anda ketika melihat di sini memanfaatkan situasi kematian orang itu, kondisi kematian orang itu, diambil cincinnya, diambil emasnya, diambil duitnya, dan ini nanti ditagih nanti orang itu. Hati-hati, bukan hak kita, kembalikan. Kalau bisa, kalau Anda menemukan benda daripada orang meninggal, kembalikan kepada keluarga. Kalau nggak ada keluarganya yang memang kita nggak tahu di mana, sedekahin ke masjid, dijual, dijadikan uang, kasih anak yatim, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu baru mantap. Mungkin terakhir doanya untuk para korban. Ya, saya ikut turut berduka cita sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah yang di plaza, yang di Glodok, yang dimana tempat itu pusat lah untuk perekonomian masyarakat. Ketika banyak yang meninggal dalam musibah, korban yang terjadi di situ, saya ikut bela sungkawa. Mudah-mudahan almarhum maupun almarhumah daripada orang-orang yang
meninggal wafat, Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Allah ampuni segala kesalahannya, Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, diwafatkan dalam husnul khatimah. Dan amal-amal selama hidup di dunia dilakukan bisa memberikan ampunan dan memberikan kembali kepada Allah dalam keselamatan dunia dan akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin, alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmatal maghfirah wa syafat wa lima ta'ala ain khusus jami ahli kubur arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil